Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Hai sahabat Sonora dan juga teman seru CGV, ketemu lagi seperti biasa kalau udah berdua. Ini berarti kita bertiga. Siapa satu lagi? Ada orang yang mengikuti kita di belakang. Kan apa? gimmicknya kan belum mulai nih. Oh iya. Kan saya belum buka acara Pak. Mohon maaf ya. Ketemu lagi barengan saya dan juga Haria di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Yang mana untuk episode kali ini sahabat Sonora kita akan kembali membahas film thriller. Kalau kemarin filmnya film horor, tapi semi thriller juga. Kalau yang ini nih film thriller. Tapi bagi Haria itu beneran horor. Itu kan bagus. Bagus. Haria lebih takut nonton ini daripada nonton horor yang kemarin. Saya lebih senang nonton film yang ini daripada nonton film yang kemarin. Karena ya apa? Kok kita udah ngomong kerjaan duluan sih. Opening juga Jadi, belum kelar. Si film thriller yang satu ini berasal dari negeri gingseng yang berjudul Target. Ya, apa sih yang bikin horor dari sini? Jadi si pemain itu dikejar-kejar sama bosnya. Ayo, belum achieve 1 bulan ini. Ayo, KPI-mu gitu. Kasian anak-anak bisnis development. Jadi kita akan ngebahas film Target yang mana film ini udah tayang di tanggal 13 September 2023 tentunya di seluruh CGV Indonesia. Ya, sebelum kita ngomongin soal siapa sih orang-orang di balik film ini, kita mau disclaimer dulu dari Ya, awal. kita disclaimer lagi. Yang pertama, Haria orang Jawa. Kesia orang Batak. Jadi kita nggak ada keturunan Korea sama sekali kecuali salah satu kru kita ini. Nah, jadi mohon dimaafkan kalau ada salah penyebutan nama karena namanya luar biasa. Contohnya kayak gini, sutradaranya aja namanya udah Park Hae Gon. Bukan dong, Park Hae Gon aja. Tuh, udah salah kan sahabat Sonora. Mohon maaf Park ya. Jadi saudaranya adalah Park Hae Gon dan dibintangi oleh Shin Hye Sun. Ini pemeran utamanya. Alhamdulillah selesai nama-namanya. Nah, dalam film ini sang sutradara itu memberikan gambaran yang realistis gitu ya soal perdagangan barang bekas beserta berbagai problematika di dalamnya. Terutama ini juga berkaitan sama aktivitas di media online yaitu belanja online. Saya pernah belanja online? Pernah ketipu nggak di foto bagus, ternyata waktu datang barangnya lah kok kayak gini. Sejauh ini belum. Haria pernah. Apa? Itu tahun 2010. Kenapa boleh? Waktu itu kan iPhone lagi booming-boomingnya. Waktu itu Haria main sebuah game di Facebook namanya Farmville. Mereka promo Farmville bisa dimainin di iPhone. So I need iPhone. Bukalah pas itu ada sebuah toko marketplace yang udah tutup sehingga sekarang. Marketplace di situ iPhone murah. Adalah iPhone 700.000 dari Batam. Wah, iPhone murah banget, bisa main Farmville, main iPhone gitu kan. Udahlah, 700.000 zaman segitu gede banget buat anak SMA lagi kan. 700.000, belinya itu pokoknya harian langsung hari Senin ke bank, datang barangnya hari Jumat. Wah, iPhone 4 waktu itu. Betul, iPhone 4. Tapi casingnya touchscreen dipegang pakai kuku. Jadi pakai ini nggak bisa. Udah gitu dual SIM card, iPhone dual SIM card. Udah gitu tulisannya itu Java, Android enggak, Apple enggak, itu ya tuh Java. Udah gitu cuma bisa dipakai buat SMS sama ngangkat telepon. Kameranya aja ya ampun kayak webcam zaman dulu. Kayak webcam udah gitu berkabut, nggak bisa dipakai buat apa-apa. Jadi itu barang tersirat pernah Haria beli, tapi karena itu Haria dapat brandingan anak terkaya di SMA Haria karena HP-nya iPhone. Sahabatnya Haria pun juga ditanya gitu, Mas Haria itu orang terkaya di sini ya, emang kenapa HP-nya iPhone? Oh iya, terus kan cuma mereka belum tahu. Sekarang teman-temannya Haria udah tahu. Tidak sekaya itu. Bahkan bukan teman-temannya Haria, saya Indonesia. Haria Beo pernah pakai iPhone 4 di Cina. Banyak banget sebenarnya pengalaman. Kalau teman-teman, kalau misalnya sahabat Sonora juga belanja online mungkin sama juga. Cuman kalau saya sih belum pernah. Ya tapi balik lagi apa? Ya lanjut. Masih sedih ya karena ceritamu. 700.000 sebodoh itu Haria. Tapi balik lagi tentang film Target ini, film ini juga ternyata merupakan film thriller
yang sebenarnya tuh udah ditunggu-tunggu tahun 2023. Saya baru tahu loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang film Target, kita akan kasih tahu juga 9 film thriller terbaik Korea Selatan yang udah pernah tayang dan juga sukses membuat tegang para penonton. Ya, siapa bilang Korea Selatan cuma identik dengan cerita Aiko Juseyo. Miane. Jo, tinggalin aku. Ya, itu jadi Jawa. Tinggalin aku. Enggak sekedar cinta-cintaan juga. Bahkan bisa cerita yang kejam-kejam ya. Kenapa harus dihilangin sih? Ya harus ada prakteknya supaya terdengar emosinya gitu. Yang pertama adalah film yang dirilis di tahun 2019 yang ada yakin banyak yang nonton film yang satu ini. Parasite. Yang main Gita Gutawa. Pergi kau ke ujung dunia. Canda kita. Parasite ini bahkan berhasil meraih penghargaan Piala Oscar dalam kategori film terbaik di Academy Awards 2020. Go Asia ya. Menceritakan tentang kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Nah, Parasite ini diperankan oleh aktor Yuk, kita baca pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. oleh aktor Song Kang Ho dan Choi Wo Shik. Kok bahasa Cina jadinya? Kurang lebih seperti tadi lah ya sahabat Sonora. Ada satu Serta lagi. ada aktris Jang Hye Jin dan juga Park So Dam. Park So Dam ini dipanggilnya Sadam. Nah, berawal dari Kiwo, ini mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan menjadi guru bahasa Inggris dari putri keluarga Park Dong Il yang kaya raya banget, kayak Haria gitu, kaya raya banget. Karena iPhone tadi 700.000. Nah, lanjut lagi. Jadi si Kiwo ini mulai menaikkan kondisi perekonomian keluarganya dengan mengajaki saudara kandungnya namanya adalah Ki Jung serta kedua orang tuanya untuk bekerja bersamanya. Jadi sekeluarga kerja bareng gitu. Sama gitu bener, ya, satu bener. keluarga gitu. Nah, kemudian menjadi parasit. Jadi mereka ini jadi parasit dari majikannya tanpa disadar oleh keluarga Park. Kasian nggak sih? Makanya kenapa namanya parasit? Kenapa? Ya itu, karena jadi parasit. Dan kemudian kerennya adalah film ini ternyata meraih 4 piala Oscar pada tahun 2020. Keren ya. Dan untuk total penghargaan yang didapat oleh Parasite adalah 294 penghargaan dari berbagai macam ajang. Tapi Anda jangan salah menilai kalau ingin mendapatkan banyak penghargaan kemudian menjadi parasit. Oh iya benar. Haria Bima 2023. Nah, tadi itu film pertama. Bener. Masih ada film kedua, yaitu adalah film yang berjudul Memories of Murder. Thriller juga nih ya. Betul, dari judulnya aja udah apa namanya kenang-kenangan dari pembunuhan gitu kan. Nah, film ini tuh tayang di tahun 2003. Ceritanya ada sebuah pembunuhan berantai yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1986. Oke. Hari ingat banget itu, mencekam banget pas waktu itu. Lah, tua amat Kebelum dari lahir. 8 jam ya. Nah, kasus ini ditangani oleh seorang detektif namanya adalah Park Do-man. Betul. Kemudian detektif dari Seoul ada bernama So Tae-yong datang untuk membantu proses investigasinya. Nah, ternyata film ini diangkat dari sebuah kisah nyata di dunia nyata. Jadi kasus pembunuhan ini tuh belum terpecahkan sampai sekarang. Bahkan film ini pun juga sutradaranya nggak kaleng-kaleng sahabat Sonora dan juga Sesha. Tahu dong Bong Joon-ho ini juga sutradara film Parasite dan dia juga yang sebelumnya tadi menyutradarai film The Memories of Murder. Yes, itu tadi ya. Jadi ada film kedua, terus kemudian ada juga film ketiga. Adalah Death Bell yang tayang di tahun 2008. Kenapa? Lonceng bel. Nah, Death Bell sendiri ini bercerita tentang pembantaian murid di sebuah sekolah oleh sosok misterius. Nah, kisah ini bermula ketika 20 besar murid di sebuah sekolah sedang mempersiapkan diri nih untuk ujian. Jadi, UN. persiapan diri, benar ya, anggaplah seperti itu ya. gitu ya. Nah, sampai tiba-tiba ini semua terkunci di dalam sekolah ya. Jadi si anak itu tadi terkunci di dalam sekolah dan nggak bisa hubungin siapapun, nggak bisa nelpon siapapun. Sementara itu murid lainnya pun harus bisa menjawab soal yang diberikan oleh si penculik dengan batas waktu yang begitu singkat. Nah, kalau mereka gagal menjawabnya, sang murid bakal diculik dan dibunuh. Kok kayaknya asik sih? Abis ini mau nonton Nonton cari. aja, ini bagus. Oh, kamu pernah nonton? Pengen juga, Oh, karena iya? tadi pengen tahu juga, apakah dia sebodoh itu juga. Kemudian ada juga film keempat yaitu I Saw the Devil yang tayang pada tahun 2010. Film yang diperankan oleh Choi Min-sik ya. Ini dia mengisahkan tentang seorang polisi yang balas dendam atas pembunuhan tunangannya dengan cara mengejar pelaku kejahatan tersebut ya. Dan film ini memiliki adegan-adegan yang sangat menengerikan dan juga kejam. Jadi kalau sahabat Sonora anti banget nih scene-scene yang agak gore gitu ya, kayaknya mulai gore.
gore tuh yang kayak darah-darah. Itu kayaknya perlu dipertimbangkan lagi untuk nonton film ini. Dan bahkan film ini juga kerap disebut sebagai salah satu film thriller Korea tersadis saat ini karena adegan-adegan yang disajikan ini cukup menguras tenaga ketika melihatnya. Nggak menguras air mata ya? Enggak. Tapi ya kita mau lihat yang lain dulu karena udah mau lewat ya. Masih di program Bioskop Gajah Mada bersama si GV. Haria dan juga Caca di sini target di sebelah depan. Oke. Udah siap. Jadi memang target yang akan kita tangkap ini adalah target yang suka dengerin kita, yang suka nge-like konten kita, yang pokoknya suka nge-subscribe, nge-share dan kawan-kawan. Ya, bagus Itu dong. akan jadi target kita supaya nanti kita kasih hadiah. Apa? Hadiahnya pahala. Siap? Oke. Jangan pada ketawa, ini kan ceritanya kita lagi teror gitu loh, makanya kita ngomongnya bisik-bisik. Tapi berhubung udah pada ketawa, ya udahlah. Balik lagi di Bioskop Gajah Mada bersama Sesia dan juga Haria. Kan kalau orang main teror-teroran gitu kan pasti identitasnya disembunyikan. Bener, Jadi ini Sesia, ini Haria. Tapi kan tetap ya udahlah nggak apa-apa Ya deh. udahlah. Kita masih ngebahas soal film-film thriller terbaik Korea Selatan. Tadi udah ada 4 tadi ya. Ada Parasite, ada Death Bell, ada Murder of Memories. Terus habis itu ada Murder. itu. Terus sama satu lagi itu apa ya? I Saw the Devil. Yes, gitu. Masih ada film lainnya, yaitu adalah film kelima, ada Train to Busan. Kenapa? Senang banget ya, betul. Ini rilis di tahun 2013. Jadi ini menceritakan soal zombie apocalypse tersukses di Korea. Bahkan saking suksesnya, film ini pun diadaptasi ke film Hollywood dengan menggandeng Timo Cahyanto sebagai sutradaranya. Mas Timo. Mas Timo, deket banget. Nah, masih ngomongin soal Train to Busan. Jadi Train to Busan ini bercerita tentang wabah zombie yang menyerang manusia. Gitu kan, zombie digigit. In your head. Zombie. Nah, satu gigitan zombie ini akan mengubah struktur DNA manusia dan membuatnya ini jadi zombie yang sangat berbahaya. Beneran. Ada Sok-woo, ini yang diperankan oleh Gong Yoo, harus bertahan hidup dari wabah ini demi mempertemukan anaknya dengan istrinya. Kasian nih, LDR. LDR, juga solo gitu ceritanya. Tapi sayangnya, sahabat Sonora, ada seseorang yang terkena gigitan zombie di kereta yang ditumpangi oleh Sok-woo. Nah, yang keenam ada juga film berjudul Old Boy. Yes. Ini tayang di tahun 2003, disutradarai oleh Park Chung-wook. Cowok nih orangnya. Nah, diadaptasi dari manga Jepang. Judulnya pun juga sama. Oke. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang pria yang diculik dan juga dipenjara selama 15 tahun tanpa alasan yang jelas. Nah, ujuk-ujuk pas dilepas. Apa ya ujuk-ujuk bahasa Indonesia? Ya, tiba-tiba. Nah, pas udah dilepas gitu ya, ia mencoba mencari tahu siapa sih yang bertanggung jawab atas penculikannya. Nah, film Old Boy ini kemudian dipuji karena pengarahannya tuh cukup inovatif, adegan-adegannya juga sangat mengerikan dan juga pastinya bikin orang yang nonton tuh kayak kebayang-bayang dengan tidak terlupakan scene-scene lah ya. yang ada di situ. Nah, itu tadi film ke-6, kemudian film ke-7 ada The Man from Nowhere. Bingung gitu ceritanya dia ya. Siapa aku? Siapa kita di mana? Nah, film ini memang udah jadi satu di antara deretan film thriller Korea dengan rating tertinggi saat ini nih, The Man from Nowhere ya. Yang mana film ini menceritakan tentang karakter Cha Tae-sik yang diperankan oleh Won Bin. Ini merupakan pribadi yang tertutup. Hanya bicara dengan seorang anak kecil bernama Somi. Hingga akhirnya suatu hari Somi diculik akibat ulah ibunya. Nah, nggak langsung terus pasrah, berpangku tangan, berharap pada tangan netizen dan juga kepolisian. Dia langsung melakukan aksi gitu ya, melakukan apapun untuk menemukan si Somi ini kembali. Nah, di tengah upayanya dia gitu, ia pun juga harus berhadapan dengan pihak kepolisian dan masa lalunya yang misterius. Nah, film The Man from Nowhere ini pun tayang perdana di Korea Selatan pada 5 Agustus di tahun 2010, 13 tahun lalu, dan berhasil menduduki posisi nomor 1 box office di Korea di pekan debutnya, dan kalau secara keseluruhan pun bisa sukses meraih 6,2 juta tiket. Keren. Jadi kita nomor 1, jadi ini sebenarnya kita kasih tahu deretan film gini juga jadi nambah referensi film yang mau kita tonton juga nih sebenarnya sahabat Sonora ya. Bahkan juga ini ya, Bioskop Gajah Mada juga digadang-gadang menjadi box office di Krukut.
lokal gitu ya, nggak apa-apa. Lanjut, kita film ke-8 adalah salah satu film thriller terbaik Korea Selatan juga, The Call. Innocent Sorry. Backstreet Boys. Nah, The Call ini merupakan film thriller misteri yang disutradari oleh Lee Chung Hyun. Nah, film ini menceritakan tentang Soyo diperankan oleh Park Shin Ye yang tidak sengaja berkenalan melalui telepon tua dengan seseorang bernama Yong Suk dari masa lalu. Nah, dari sana keduanya jadi berteman. Nah, tapi pertemanan tersebut berubah menjadi sebuah masalah yang besar. Sama halnya kalau kita ketemu sama orang lewat aplikasi juga biasanya menjadi masalah gitu kan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa si Soyeon ini. Ia pun menyadari kalau hidupnya tuh dalam bahaya kalau terus berhubungan dengan Yong Suk. Nah, satu demi satu masa lalu mereka diubah. Ini cuma berdasarkan telepon doang ini ya. Jadi pokoknya kalau ada telepon mama minta pulsa jangan diangkat. Siapa tahu masa lalu Anda jadi berubah gitu. Kalau berubah jadi cucu konglomerat ya gak apa-apa. Tapi yang telepon aja mama minta pulsa, jangan harap. Lanjut film terakhir, film ke-9 adalah film Pandora. Let's go! Nah, film ini disutradari oleh Park Jung Wook. Nah, siapa? Ini Park Jung Wook. Jadi film ini mengisahkan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak karena gempa bumi yang mengakibatkan kota menjadi panas. Jadi karena meledak nih tenaga nuklirnya tadi, terus akhirnya kota jadi panas banget gitu kan. Kekacauan kemudian akhirnya terjadi di berbagai tempat. Bahkan ada satu kota ini terkena radiasi yang menyebabkan kondisi berbahaya. Jadi ini kan kamu sering nggak sih film-film yang kayak kejadian-kejadian apa bencana-bencana? Iya, betul-betul biasanya apa ini kan ada musibah bencana terus nanti si pemain utamanya tuh karena dia itu jahat terus dia diazab. Kena itu langsung dia itu bertobat gitu loh. Biarkan dia dengan dramanya, ada yang mulai dulu ya sahabat Sonora ya. Yes, Bioskop Gajah Mada bersama si GV tentunya masih bersama juga dengan Sesa dan Harya. Yang mana segmen kali ini, kalau sebelumnya tadi kita udah sharing ke sahabat Sonora ada 9 film thriller terbaik Korea Selatan. Kali ini kita mau ngebahas tentang film Target ya yang udah tayang pada tanggal 13 September 2023 di seluruh CGV Indonesia. Ngomongin soal Target, kita rasanya belum afdol kalau kita belum berbagi biar apa sih? Pramugara. Belum afdol rasanya kalau kita belum menceritakan ke sahabat Sonora. Film Target ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Jadi film Target ini sebenarnya film ini dimulai dengan kegiatan seorang perempuan. Namanya adalah So Hyun yang diperankan oleh Sim Ye Sun yang memutuskan untuk mencari mesin cuci bekas lewat website jual beli online. Nah, So Hyun ini kemudian menemukan ada mesin cuci yang dia inginkan. Kemudian dia memutuskan untuk membelinya. Tapi sayangnya dia nggak puas gitu ya dengan barang yang diterima. Karena pas sampai barangnya tadi, dia sadar kalau mesin cucinya itu ternyata rusak. Nggak sebagus di reviewnya. Halo polisi, penipuan di sini. Akhirnya So Hyun kecewa besar, marah, melampiaskan, tapi ku hanya saya sendiri di sini. Akhirnya karena dia kesel gitu ya, mereh gitu kan. Dia akhirnya tuh di websitenya yang apa namanya, di website jual beli online yang apa namanya menawarkan produknya tadi, dia nulis komentar. Sebetulnya nggak didagang itu, pokoknya dia mencari tahu, pokoknya nyari tahu gitu kan, karena yang dia situs yang dia pakai buat jual beli itu, akun yang dia pakai buat jual beli itu hilang. Jadi dia mencari tahu buat riset dan oh kayaknya ini nih orangnya gitu. Dia nulis di kolom komentar itu. Nah jadi si komentar-komentarnya si So Hyun tadi ini sebenarnya memperingatkan untuk pembeli online kayak hati-hati, pikir lagi kalau misalnya mau beli barang dari penjual itu. Nah, setelah dia ngirimin komentar itu, So Hyun kemudian menerima pesan ancaman dari si penjual. Nggak hanya sampai situ, ternyata situasi ini makin mencekam. Ini karena ada berbagai peristiwa menakutkan yang tiba-tiba terjadi datang di hidupnya si So Hyun. Nah, di film ini tuh ada pemain-pemain lainnya gitu ya. Selain ada Shin Hye Sun yang jadi pemeran utamanya, ada juga aktor dan juga artis lainnya. Ada Kim Sung Kyun, ini jadi detektif Jo. Kemudian juga ada Lee Jo Young sebagai Oh Dalja dan juga ada Kang Tae Oh sebagai detektif Na. Nah, kita bahas satu persatu nih peran yang ada di film ini. Ini kita ngomongin peran dari tiap-tiap aktornya, pemainnya ya.
Orang serius nih, Oh, Oke. detektif. Oke. Nah, aktris Shin Hye-sun ini merupakan pemeran utama di film ini sebagai So Hyun. Tadi kita udah review sedikit juga tentang So Hyun ya. Dia adalah seorang pekerja kantoran yang suatu hari membeli mesin cuci bekas online. Nah, akibat pesan protesnya tadi yang dia komentar-komentar tadi, sahabat Sonora yang dibuat oleh si So Hyun karena mesin cucinya rusak, dirinya kemudian menjadi salah satu sasaran pembunuhan oleh sang penjual. Nah, Shin Hye-sun ini merupakan artis yang debut dengan film drama Korea, judulnya adalah School 2013. Oke. Nah, ia mendapatkan posisi sebagai pemeran utama yang membuatnya terkenal melalui film My Golden Life di tahun 2017. Ada juga film-film lainnya pastinya, dan tapi yang paling bikin orang-orang tuh ngeh gitu ya, itu film My Golden Life tadi karena berhasil menyedot perhatian lebih dari 8 juta. Oh, 8 juta tuh gede loh Sama angkanya. kayak penonton kita di tiap episode. Ngeri banget. Amin. Harapannya gitu ya. Nah, film Target ini tadi merupakan film baru si Shin Hye-sun setelah Collectors pada tahun 2020 ya. 2020 lalu. Nah, aktris cantik ini berusia 34 tahun, nggak kelihatan 34 tahun. Iya, sama kayak saya padahal. Dia berusia 34 tahun ini baru saja menyapa penggemarnya, pemirsa lewat drama See You in My 19th Life dan segera bergabung dengan Welcome to Samdalri. Nah, selanjutnya ada juga Kim Sung Kyun. Ini di film Target, berperan sebagai Detektif Joe, seorang anggota unit investigasi cyber yang menyelidiki kasus kejahatan terkait transaksi barang bekas. Nah, ini adalah film baru bagi Kim Sung Kyun. Selain sebelumnya ada Officer Black Belt, yang ini juga patut dinanti oleh sahabat Sonora. Nah, tahun ini si Kim juga muncul di drama baru, ada Divorce Attorney Shin, kemudian juga ada DP Season 2, dan juga ada Moving. Nah, di film Target ini ada siapa lagi sih? Apakah ada Arya Bima? Nggak ada. Ada kemarin di figuran itu yang ada kecelakaan di sana itu. Kan, kamu tuh kalau mau main film apapun tuh jadi orang yang tukang gosip-gosip itu loh. Oh ya, enggak deh aku gitu. Astaga, ada kecelakaan Enggak, gitu. enggak, Apakah enggak. ada di situ? Kita lihat nanti ya. Ye, balik lagi. Supaya apa? Refleks aja tangannya begini. Tapi masih balik lagi karena gini loh, balik laginya tuh apa ya? Ini kan film thriller yang menguras psikologi Haria dan juga bikin Haria tuh cukup cemas. Makanya Haria harus ceria gini-gini. Jujur iya. Apa? Gak ada cemas-cemas kayak gitu, Haria tuh anteng nontonnya. Enggak. Saya dia ngapain? Itu siapa sih? Enggak, itu takut mau ke toilet gitu kan. SC1 itu sebelah mana sih gitu loh maksudnya. Nggak di sahabat Sonora, kalau pengen ngelihat sisi lain Arya Bima, ajaklah dia nonton film thriller. Iya. Seriusan. Karena ya kalau hantu oke, menakutkan, tapi kayak ya sudah lah ya. Tapi kalau film thriller itu kayak aku nggak tahu loh, misalnya ternyata si Asia tuh psycho. Selama ini ngincer Haria gitu kan, mau dibunuh. Atau mungkin Mas Herdi memang kameramen, tapi ternyata dia harus dibalik ini kayak suka kayak wah ini orang bisa jadi target dibunuh gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nobody people. Nah, balik lagi di segmen terakhir Bioskop Gajah Mada bersama CGV, masih bersama Park Haria dan juga Sung Se-sya, film Target. Tadi udah ada beberapa pemain-pemain yang dibahas gitu di antaranya, termasuk ada figurannya Haria yang cukup terkejut pas ada kecelakaan. Astagfirullahaladzim, ada kecelakaan di sana gitu kan. Ada siapa lagi sih berikutnya? Yaitu ada aktor yang disebut-sebut tampan gitu. Banyak yang bilang malah sahabat Sonora tuh kayak ini sebenarnya aktor yang satu ini tuh mirip gitu kayak penyiar Sonora Haria gitu. Yaitu adalah Kang Tae-oh. Nah, ada Kang Tae-oh, ada Kang Haria. Akang. Itu berperan menjadi detektif. Nah, juniornya dari detektif Joe yang memulai pengejaran untuk melacak pelakunya. Yes. Nah, Target ini menjadi film baru si Kang Tae-oh sejak film Feng Shui di tahun 2018 juga bersama Pak Kang. Canda Pak Kang. Jangan dibaca lagi nanti nasib saya di kolom komentar. Nah, bahkan Kang Tae-oh ini juga mulai mencuri perhatian di drama baru Run On di tahun 2020. Kemudian juga ada Doom at Your Service di tahun 2021 dan juga Extraordinary Attorney Woo di tahun 2022. Oh, dia main di situ. Iya. Nggak nonton sih, tapi tahu Attorney Woo-nya. Mirip nih, hari udah rambutnya sih, Pak. Attorney Woo tuh bukannya yang cewek itu bukan sih? Iya. Iya kan? Nonton.
Ganteng bener, ganteng. Tapi lanjut, ada juga aktris Lee Jo Young yang juga bergabung di film Target ini sebagai karakter bernama Oh Dalja. Oh Dalja, Jangan kau buat aku menunggu. Ini sama nih karakternya nih, rambutnya keriting juga nih guys Sesa. Gitu kan. Beda nasib aja kan? Dia Korea, saya Batak. Yang mana ini merupakan film baru dari aktris kelahiran tahun 87 tersebut setelah Missing Young pada tahun 2022, kemudian juga ada Phantom tahun 2023. The Phantom of Opera is here. Ya udah deh biarin ya. Dan juga yang patut dinanti juga nih sahabat Sonora adalah Believer 2 di Netflix. Bagus tuh, bagus. Oh iya. Nggak nonton sih. Dan tahun lalu si Lee Jo Young ini juga bergabung di drama House of Lies dan juga Bergame. Jadi cukup banyak, meskipun ini sebelumnya film baru dia, cuman kayak ya namanya aktris ya banyak banget juga. Betul. Bahkan scene favorit saya pun juga ada banyak gitu kan. Apa aja sih scene favoritnya? Scene favorit benar, setuju sama Haria. Scene favorit Sesa itu banyak karena ini adalah tipikal film favorit Sesa. Betul. Yang ada darah-darah, bikin kaget-kaget kan. Karena enggak. Ya maksudnya bener-bener yang thriller, bener-bener misteri, bener-bener yang kayak mencekam gitu loh. Jadi semua scene film ini jadi favorit sebenarnya karena bener-bener si film ini kerennya, maksudnya bisa sekaligus kelebihan juga ya. Kelebihan film ini tuh bener-bener dia bisa ngajak penonton tuh kayak yang tegang banget, sebener-bener kayak setuju. Yang apa? Dah gitu-gitu. Setuju. Itu sih, itu kelebihan. Kalau Haria ada scene favorit atau kelebihannya juga nggak nih? Scene favorit banyak banget sih, terutama yang pas lagi-lagi kami minta maaf. Spoiler lagi-lagi terpaksa Haria lakukan. Gak asik ceritain Iya, coba kan. apa? Ada adegan, jadi intinya si pemeran utamanya tadi itu sudah mulai mendapatkan teror-teror. Okay. Teror pertama masih oke lah ya, cuma ada orang nganterin delivery gitu, oke lah masih oke. Teror yang kedua itu kan udah mulai serem gitu kan, yang waktu pas dia udah siap-siap mau tidur. Jadi sahabat Sonora, dia tuh tinggal kayak di apartemen atau losmen sih. Kalau apartemen kan tinggi ke atas, dia nggak nyampe ya kayak gitulah di sebuah bangunan gitu kan. Kayak kosan taruhlah ya. Kosan itu pakai smart door lock. Yang pakai jadi kalau masukin itu pakai digitnya gitu. Pas udah siap-siap mau tidur tiba-tiba bunyi nit. Berarti kan ada yang mau masuk ke pintunya dia dan pasti dia tahu passwordnya gitu. Untungnya Anda pasti semuanya nggak ya tipikal pintu-pintu hotel, pintu-pintu apartemen yang walaupun pintunya tuh udah ada protectionnya tapi masih ada itunya tuh pengaitnya lagi. Jadi ketika dibuka masih agak ganjel gitu kan. Tiba-tiba dibuka ternyata ada yang mesenin dia tuh kayak semacam kayak pria penghibur lah gitu ya, kayak pendamping gitu. Udah gitu tuh mereka tuh creepy gitu loh, enggak yang gitu. Mbak, punten tadi mesen saya bisa nemenin gitu enggak gitu. Mungkin gitu. Pesen saya tadi ya. Iya. Masuk ya saya ya. Aduh, enggak usah malu-malu lah. Masuk ya. Yuk, masuk yang gitu bener kayak muka-muka creepy psycho gitu loh. Walaupun mereka bukan pembunuhnya, tapi kayak saya bayangin deh Haria yang cowok aja gitu ya. Di dalam kosan sendiri tiba-tiba digituin gitu kan kayak takut. Itu yang pertama dan juga masih banyak pokoknya yang berbau-bau teror-teror gitulah. Itu the best. Kelebihannya berhasil membuat Haria mencekam. Nggak cuma Haria, saya rasa sahabat Nora juga setuju. Ada kekurangannya nggak? Kekurangannya sayang banget ya, tapi lagi-lagi ya namanya manusia itu kan pasti berekspektasi. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan orang yang tidak pernah merasa salah. Jadi Haria tuh ngerasa gitu ya, ini tuh filmnya tuh durasinya kalau dipanjangin dikit tuh seru gitu ya. Dengan catatan kayak gini, jadi gini sahabat Sonora. Si penjahat ini udah melakukan kejahatan tidak banyak pada satu orang. Betul. Udah ada korban yang kedua. Taruhlah misalnya Haria korban pertama. Haria dikejar-kejar cowok. Korbannya kan cowok. Oh, iya bener. Korban pertama, Sisha korban kedua. Nah, di film di film Target ini menceritakan dari sisi angle-nya Haria. Oke. Jadi si penjahat ini melakukan terornya dengan teror A, teror B, teror C, teror D, teror E, teror F dan cukup banyak teror. Banyak banget teror-teror yang terornya itu makin kesini makin gila dan makin menyeramkan gitu. Sayangnya teror yang makin menyeramkan itu tuh cuma diceritakan dari sisi si korban pertamanya. Jadi kayak ada korban pertama yang udah berhasil survive itu kan diwawancara sama anggota kepolisian. Iya, dia tuh dulu tuh kayak gini, dia tuh dulu tuh kayak gini. Ya walaupun memang ada reka adegan yang dia tampilkan dalam scene itu, cuma Haria ngerasa
daripada diceritain bagian itu, mending si pemeran utamanya ini ya udah full mengalami teror itu. Karena terornya itu cukup serem loh, kayak misalnya dia di rumah, waktu itu kan di rumah sendiri, tiba-tiba si pencurinya, si orang yang neror itu benar-benar dia tuh udah di depan rumahnya dia sampai dobrak kayak gitu kan. Itu serem banget, itu bagiannya itu akan lebih oke kalau diceritain full yang mengalami si pemeran utamanya daripada cuma sekedar lewat cerita. Jadi dia cuma sepotong-sepotong doang. Dan emosinya tuh terlalu cepat itu kayak hari ini dia tuh dia tuh masih biasa. Tiba-tiba langsung switch, dia udah yang berubah ketakutan banget terus tiba-tiba habis ketakutan yang dia udah ngangkat telepon pun nggak mau, tiba-tiba dia kepikiran buat balas dendam langsung ceria lagi gitu loh. Kayak emosinya terlalu cepat aja sih. Tapi keren, tetap keren. Kalau saya sama alasan bagian itu karena jadi kayak memperlihatkan si orangnya ini benar-benar nggak hanya neror satu orang, tapi benar-benar neror orang lain, tapi tetap dengan si angle pemeran utamanya. Jadi pemeran selingannya tuh kayak yang ini loh, ternyata sebelum ke pemeran utama dia juga udah ngasih teror yang lain-lain. Itu sih. Tapi bagi dia tuh bisa kayak cerita doang, oh ternyata dia udah neror korban ini gitu sih. Nah untuk aksi kejahatannya bisa langsung difokusin ke pemeran pertama. Iya nggak? Udah berantem macam kita yuk, nggak suka nih kayak gini. Baru dulu kita beda pendapat. Oh iya ya? Iya. Oh iya benar-benar. Mari kita nontonnya sungguh-sungguh kali ini. Kalau kekurangan nggak ada sih. Maksudnya suka banget sih saya. Iya, karena apa ya, seneng ketika filmnya ini bener-bener ngajak bener-bener kayak. Iya sih, kalau secara adrenalin kayak roller coaster beneran. Jadi naik kayak meskipun udah terang gitu, tapi tetap kayak aduh dia telepon lagi, dia tiba-tiba harus jadi kayak bener-bener. Rating 7,5. 8,5. Tapi congratulations buat Pak Sutradara, tetap keren kok ya. Tadi kan manusia tempatnya berekspektasi ya, Hari terlalu tinggi ekspektasinya. Tapi bukan berarti kemudian nggak mau ekspektasi, tetap keren. Orang Hari sampai narik celananya saya siapa itu kan? Anda mau ke kamar? Enggak. Itu mau ke kamar mandi kan? Tanya, saya kamar mandinya mana sih? Enggak. Itu. Jangan pernah percaya sahabat Sonora. Jangan percaya Hari ya maksudnya. Parah sahabat Sonora, nggak boleh dipercaya sama saya. Udah bulu, ayo. Nah selain film tadi ada Target, masih ada juga film-film lainnya dan juga ada promo-promo lainnya spesial di CGV. Ada promo September Together gitu ya. Together. Tuh-nya tapi berdua gather. Anda bisa mendapatkan 2 minuman segar cuma 60.000 doang. Ini berlaku di semua gerainya CGV dan juga ada nonton seru Selasa Raya Untung dan dapatkan juga 2 kali cashback point setiap nonton hari Selasa di CGV. Pastinya ini berlaku buat pembelian offline atau juga online di aplikasi. Tapi tetap gampangan online ya, karena di aplikasi semuanya sangat dimudahkan. Info lebih lengkap bisa langsung aja follow akun sosial media @cgv.id. Yes, itu tadi sahabat Sonora adalah review film Target versi bioskop Gajah Mada untuk episode kali ini. Kira-kira apakah ada film yang lagi dinanti-nanti sahabat Sonora pengen banget nih di review ya? Boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada senang nih, setuju nih dengan review-reviewnya kita, boleh banget di like, boleh banget di share, dan juga jangan lupa subscribe untuk bisa dapetin terus update review-review film lainnya yang lagi tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk dengerin terus Bioskop Gajah Mada di Radio Sonora FM 92 setiap hari Jumat pukul 8 malam. Dan juga sahabat Sonora tentunya bisa langsung nonton di channel YouTube Sonora FM. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye! Kamsahamnida. Ya nih.